Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel, ya, masih kaitannya dengan matematika SMP. Baik, yang pertama sebelum kita masuk ke sistemnya, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita akan diberikan bentuk umum, ya. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B-nya tidak nol. XY-nya adalah variabel. Jadi dua variabel di sini yaitu variabel X dan Y. Nah, nanti A, B, C ini akan berupa bilangan, ya. Kalau C boleh 0, tapi kalau A dan B itu tidak boleh 0. Untuk syarat supaya dia jadi dua variabel, ya kan? Kalau A dan B-nya ada yang 0, pasti salah satu variabelnya hilang, jadi cuma satu variabel. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya perhatikan bentuk penyederhanaan ini. Kita mungkin bisa lihat di sini, ya, ada bentuk X kuadrat min Y kuadrat dibagi X min Y sama dengan 3. Ini kalau kita sederhanakan, ternyata didapat bentuk X plus Y sama dengan 3, ya kan? Di sini X-nya nggak boleh sama dengan Y, ya. Nah, pertanyaannya apakah bentuk ini, ya kan, bentuk X kuadrat min Y kuadrat per X min Y sama dengan 3 ini merupakan persamaan linear dua variabel? Karena kalau kita lihat ini setelah diuraikan kan dapatnya ini, ya. X plus Y sama dengan 3 itu ini dapatnya. AX plus BY sama dengan C. Gimana? Nah, ternyata bentuk ini itu bukan persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena salah satu alasannya, ya, banyak alasan, ya. Salah satunya adalah pangkat tertinggi dari X itu adalah 2 di sini kan, dan Y-nya juga 2. Jadi kenapa dikatakan linear? Itu harus variabelnya itu pangkat tertingginya harus 1, ya. Kalau lebih dari 1 dia bukan persamaan linear. Ya, walaupun ternyata setelah disederhanakan dapatnya linear, ya, tetapi yang kita lihat adalah bentuk awal, ya, gitu. Mungkin alasan yang lainnya adalah di sini kan tidak ada syarat, ya. Dalam persamaan linear dua variabel itu tidak ada syarat bahwa X-nya tidak boleh sama dengan Y, ya. Dalam persamaan linear dua variabel X itu boleh sama dengan Y, tetapi bentuk ini ada syaratnya apa? X tidak boleh sama dengan Y. Maka di sini dari syaratnya pun kita sudah tahu bentuk ini adalah bukan bentuk persamaan linear dua variabel. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat bentuk awalnya itu si variabelnya pangkatnya seperti apa? Apakah 1 atau lebih dari 1, gitu, ya. Oke, contohnya, ya. Contoh untuk persamaan linear dua variabel itu adalah seperti ini. Ini kita masuk langsung ke kasus aja, ya, ke kasus soal cerita. Di sini Bu Retno mau menjual pensil dan buku dengan harga 1.000 dan 2.500. Jadi satu pensil 1.000, bukunya 2.500. Suatu hari Bu Retno mendapatkan uang sebanyak 10.500 itu, ya, dari hasil penjualan pensil dan buku. Kira-kira berapakah banyak pensil dan buku yang mungkin terjual? Nah, di sini kalau kita buat, pertama kita harus modelkan dulu ini dalam bentuk matematik, ya. Nah, kalau misal kita buat 1.000 dikali X ditambah 2.500 dikali Y. Nah, berarti X dan Y ini asumsinya apa? Yaitu X-nya itu banyak pensil yang terjual, Y ini adalah variabel yang mewakili banyak buku yang terjual. Seperti itu, ya. Ini kalau kita kombinasikan, ya, harus didapatkan berapa? 10.500. Nah, untuk mencari XY yang mungkin, ya, kita bisa buat tabel kombinasi penjualannya, ya. Kita bisa buat tabelnya. Nah, contohnya misalkan kita buat tabel di sini. Tabel yang pertama untuk pensil, ya, banyak pensil yang terjual, ini buku, dan ini total hasil yang kira-kira akan didapat, gitu, ya. Nah, bisa jadi kalau pensil terjual 3, buku terjual 3, maka akan didapatkan uang berapa? 1.000 dikali 3 ditambah 2.500 dikali 3, gitu kan, ya. Maka akan didapat berapa? 10.500, ya kan. Ini 7.500 tambah 3.000. Atau kemungkinan yang lain bisa jadi pensilnya 5, bukunya 2. Nah, kalau seperti ini kan 1.000 dikali 5 ditambah 2.500 kali 2 dapatnya 10.000. Ya kan, tidak sesuai nih. Ya kan, tidak sesuai dengan yang diminta. Berarti kemungkinan ini sudah nggak mungkin terjadi.
Atau bisa jadi 6 sama 2. 1000 dikali 6 ditambah 2500 kali 2, maka akan didapat 11.000. Ini juga lebih ya. Kemungkinan yang lainnya adalah pensilnya terjual 8, bukunya terjual 1, maka didapat berapa? 10.500. Dan mungkin kalian bisa coba kemungkinan yang lain ya. Nah, di sini setelah didaftarkan ternyata yang mungkin adalah yang hasilnya sama 10.500 adalah apa? 33 dan 81. Maka banyaknya pensil dan buku yang terjual ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, bisa jadi pensil yang terjual sebanyak 3, bukunya juga 3, atau kemungkinan keduanya pensilnya terjual sebanyak 8, bukunya terjual sebanyak 1 buah. Seperti itu ya, itu untuk menyelesaikan kasus persamaan linear dua variabel. Kita harus urutkan semua kemungkinannya. Nah, sekarang kita baru masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu ya, apa sih pengertian sistem itu gitu ya. Nah, sistem menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan. Ya, ada kata intinya itu saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, dengan demikian kalau kita artikan sistem persamaan linear dua variabel itu secara sederhana dapat diartikan apa? Kumpulan persamaan linear dua variabel yang secara teratur saling berkaitan, sehingga nanti akan memiliki solusi yang sama gitu ya, karena dia saling berkaitan gitu kan. Contohnya gini, misalkan sistem persamaan linear dua variabel ya, SPLDV berikut: X tambah Y sama dengan 5, 2X min Y sama dengan 1. Tentukan solusi untuk SPLDV tersebut. Nah, sebenarnya untuk mencari solusi ini ya, kita kan bisa gunakan tadi ya untuk mencari solusi dari persamaan linear. Contohnya kita bisa buat tabel. Tabel pertama untuk X plus Y sama dengan 5. Ini kan kemungkinannya ada banyak nih. Ada 1 sama 4, 2 sama 3, 3 sama 2, dan seterusnya ya kan. Ada banyak sekali kemungkinan nilai X dan Y. Berikutnya juga sama, 2X min Y sama dengan 1. Ini juga kemungkinannya seperti ini bisa ya. Kalau 1 kan 2 kurangi 1, 1, 2, 4 dikurangi 3, 1, dan seterusnya ya. Ada banyak kemungkinan. Nah, pertanyaannya, karena dia sistem berupa sistem ya, maka dari semua kemungkinan yang ada di sini kita cari unsur yang sama, yang X dan Y-nya sama ya, karena dia saling berkaitan tadi ya. Nah, ternyata didapat apa? Dia unsur yang samanya itu ketika X-nya 2, Y-nya 3 ya kan. Ketika X-nya 2, Y-nya 3, X plus Y akan 5, 2X min Y akan sama dengan 1. Nah, maka bisa dikatakan solusi untuk SPLDV ini adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, itu cara kalau diuraikan ya kan, kalau dijabarkan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, akan tetapi cara ini akan sangat tidak efisien ya. Akan sangat tidak efisien karena perlu banyak sekali percobaan gitu kan, dan kemungkinannya akan kecil kalau kita bisa menemukan salah satunya gitu kan yang sama. Nah, maka akan kita bahas beberapa metode untuk mencari nilai XY ini gitu ya, solusi ini. Yang pertama ada metode substitusi namanya ya, ada metode substitusi. Substitusi itu kita bisa artikan apa? Mengganti ya, mengganti. Nah, contohnya misalkan gini, yang soal yang sama ya, kita akan coba selesaikan dengan metode substitusi. Jadi lebih lebih sistematis dalam mencari nilai XY-nya gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ubah ya dari persamaan ini menjadi persamaan X sama dengan atau Y sama dengan ya. Bebas milih yang mana. Kita pilih misalkan X plus Y sama dengan 5. Ini kita jadikan X sama dengan 5 min Y. Nah, nanti X min 5Y ini kita substitusikan ya. Jadi substitusikan si X min 5Y ini ke persamaan satunya lagi ya, persamaan yang lainnya. Maka akan didapat 2X min Y sama dengan 1. X-nya kita ganti ya dengan 5 min Y. Maka akan didapat 2 dikali 5 min Y dikurangi Y sama dengan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan dapatnya 10 dikurangi 2Y min Y sama dengan 1. Dapatnya min 3Y sama dengan min 9. Y-nya sama dengan 3. Jelas? Nah, Y sama dengan 3 ini ya, ini kan berarti solusi Y-nya kan. Maka untuk mendapatkan X-nya kita balikin lagi aja ke si X tadi ya, yang awal tadi, yang kita misalkan tadi. Jadi Y-nya kita substitusi ke X sama dengan 5 min Y. Maka akan didapat X sama dengan 5 min Y,
X sama dengan 5 dikurangi 3 ya, Y-nya 3, maka akan didapat X-nya 2. Jadi kalau kita lihat hasilnya sama ya, sama dengan yang tadi, yaitu X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, tapi ini lebih sistematis gitu kan. Dapat. Nah, metode kedua yang bisa kita gunakan adalah metode eliminasi. Eliminasi itu berarti apa? Menghilangkan ya. Kita hapus solusinya. Caranya gini. Ini kan ada dua variabel ya, ada dua variabel. Jadi kita eliminasi setiap variabelnya. Ya. Pertama misalkan kita eliminasi variabel X dulu deh. Nah, coba perhatikan. X plus Y sama dengan 5, 2X min Y sama dengan 1. Nah, untuk bisa mengeliminasi variabel X ya, maka syaratnya apa? Nilai X-nya, koefisien X-nya ya, harus sama. Di sini koefisien X-nya adalah 1. Sedangkan yang di bawah itu koefisien X-nya 2. Nah, ini harus kita buat sama dulu nih supaya bisa saling menghilangkan gitu ya. Caranya ya tinggal kita kali. Ya, kalau ini 1 2 berarti kita balik aja ya. Supaya dia jadi 2 kan 1 tinggal dikali 2 ya. Nah, jadi tapi kan nggak mungkin kalau X-nya dikali doang dengan 2, yang lainnya enggak. Jadi yang dikali 2 itu semuanya. Ya, maka nanti kita kali 2 dapatnya 2 dikali X 2X, 2 dikali Y 2Y, 2 dikali 5 10. Ya, yang bawah ini kan udah sama nih. Ya tinggal dikali 1 aja ya, tidak berubah. Jadi tinggal 2X min Y sama dengan 1. Nah, ini udah sama nih. Ya kan? Tujuan kita pertama udah sama. Kalau udah sama berarti bisa kita eliminasi. Caranya apa? Tinggal dilihat. Ini positif-positif kan? Supaya hilang tinggal dikurangi. Ya, kita kurangi 2X dikurangi 2X habis, 2Y dikurangi min Y 3Y, 10 dikurangi 1 9. Dapat ya. Maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3. Udah ya. Nah, setelah menghilangkan X, berarti langkah berikutnya untuk mendapatkan nilai X-nya ya tinggal hilangkan variabel Y dengan cara yang sama ya. Tadi ada X plus Y sama dengan 5, 2X min Y sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan, Y dengan Y di sini koefisiennya sudah sama ya. Sudah sama-sama 1 kan? Nah, ini nggak usah dikalikan seperti yang atas lagi, karena intinya dalam eliminasi variabel adalah membuat koefisien yang akan dieliminasi itu harus sama dulu gitu ya. Kalau sudah sama sih langsung aja kita eliminasi. Nah, sekarang cara mengeliminasinya gimana? Karena yang atas positif, yang bawah negatif, berarti dieliminasinya dengan cara ditambah. Karena jadi Y ditambah min Y kan habis ya. Gitu. Jadi cara mengeliminasi itu bisa negatif atau dikurang atau bisa juga ditambah tergantung dari yang mau dieliminasinya gitu ya. Oke, sekarang ini Y-nya udah hilang, berarti tinggal X ditambah 2X berapa? 3X 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka X-nya dapat berapa? 2. Udah ya, jadi dapat X-nya 2, Y-nya 3 sama dengan, ya itu solusinya. Sama lagi ya. Gitu. Nah, cara terakhir yaitu metode gabungan. Nah, ini yang sering kita pakai gitu ya. Yang sering dipakai yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi, caranya yang pertama kita menggunakan eliminasi dulu. Ya, jadi eliminasinya bebas, mau variabel X atau variabel Y. Itu tergantung mana sih yang mudah untuk disamakan koefisiennya gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan si variabel Y-nya sudah sama, ya udah kita ambil aja. Yang kita eliminasi adalah misalkan variabel Y yang kita eliminasi. Maka nanti ini tinggal langsung aja ya, tinggal langsung kita tambahkan karena ini plus min. Dapatnya X-nya berapa tadi? Langsung dapat X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini kita gunakan substitusi. Nah, ya. Jadi gabungannya yang pertama eliminasi, yang berikutnya adalah substitusi. Caranya gimana? Substitusikan si X sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Ya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Yang menurut kita mudah gitu ya untuk dihitung. Nah, di sini kalau kita perhatikan lebih simpel bentuk persamaannya yang atas. Maka kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 5. Maka akan didapat 2 ditambah Y sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3. Nah, jadi solusinya sama ya, X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Nah, itu 3 metode yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan
linear ya, kasus sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti kita tinggal dipilih aja mana yang menurut kalian paling mudah gitu ya untuk digunakan. Baik, berikutnya kita akan masuk ke soal-soal aja ya. Mungkin ada 2 soal di sini yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada soal cerita apa? Dava membelikan Afif 3 kilo mangga dan 4 kilo apel dengan harga 98.000. Ia membeli lagi untuk Maulida 2 kilo mangga dan 2 kilo apel di warung yang sama ya, dan barangnya yang sama juga, dan membayar lagi 52.000. Berapakah harga mangga dan apel per kilonya? Nah, kalau soal cerita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematiknya terlebih dahulu ya. Di sini kita misalkan aja harga mangga per kilonya X, harga apel per kilonya Y. Sehingga model matematik untuk kasus ini adalah 3X plus 4Y itu 98.000, 2X plus 2Y sama dengan 52.000. Jelas ya? Nah, dari kasus ini untuk mencari X, Y-nya ya kita tinggal gunakan metode gabungan misalkan ya. Metode gabungan. Yang pertama kita akan eliminasi X-nya dulu deh. Ya, 3X plus Y, 2X. Nah, ini 3X sama 2X supaya menjadi sama koefisiennya ya tinggal kalikan aja ya, disilang kalinya. Ya, disilang. Jadi kalau ini 3X supaya 3X 2X ya tinggal yang atas kali 2, maka dapatnya ya kali 2 set 6X 8Y kali 2 196.000. Yang bawah berarti dikali 3 gitu. Disilang tuh gantian ya, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3 gitu. Supaya sama kan. Tujuannya pokoknya gitu. 3 terus ini 6, 3 kali 5 2 156. Ya, sama tuh. Nah, tujuan kita udah sampai nih, X-nya sudah sama, maka tinggal dikurangi. Maka akan didapat ini 2Y, ini 40.000. Maka Y-nya berapa? 20.000. Jadi harga apelnya 20.000. Jelas? Nah, berikutnya untuk mendapatkan nih harga mangga ya tinggal disubstitusi ya. Misalkan kita pakai yang bawah deh yang gampang nih, 2Y gitu ya. Jadi 2X tambah 2Y, 2X tambah 2 dikali 20.000 sama dengan 52.000, 2X tambah 40.000, 2X-nya sama dengan 12.000, X sama dengan 6.000. Nah, jadi kesimpulannya apa? Harga mangga dan apel per kilo adalah 6.000 dan 20.000. Jelas ya? Oke, sekarang soal yang kedua ya. Soal yang kedua di sini ada sistem persamaan linear yang seperti ini bentuknya. Jadi si X dan Y-nya itu ada di sebagai penyebutnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung atau ini pertanyaannya X, Y-nya itu solusi dari ini. Pertanyaannya adalah nilai dari 15X dikurangi 16Y adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab kasus ini ya kita supaya biasa kan bikin bingung nih pecahannya nih. Ya kan? Pecahannya bikin bingung. Ya tinggal kita hilangkan aja pecahannya ya. Hilangkan aja. Caranya gimana ya? Kalikan XY. Ya, karena ini kan XY. Jadi kita cari KPK-nya ya, KPK-nya. Kalau kita kali XY dapatnya X-nya coret dapat 3Y, yang ini kali jadi tinggal X, yang ini kali jadi 23XY. Yang bawah juga sama ya. Tuh kan jadi hilang ya. Jadi hilang si pecahannya. Nah, berikutnya tinggal kita hilangkan aja salah satu variabelnya, mau Y atau X. Nah, di sini kita akan pilih yang X aja ya supaya gampang. Karena X itu 1 sama 3 kan ini koefisiennya. Berarti yang atas tinggal kita kali 3 akan didapat 9Y tambah 3X sama dengan 69XY. Yang bawah tinggal kali 1. Maka kalau kita kurangi dapatnya 7Y ini habis sama dengan 35XY. Jadi nah, ini tinggal 7Y dibagi 35Y, ya kan? Untuk mendapatkan X. Maka kalau kita coret dapatnya 1/5. Jelas ya, X-nya dapat 1/5. Maka si X sama dengan 1/5 ini tinggal langsung substitusi aja ya. Di sini yang paling gampang kemana? Ke atas aja deh, karena di sini ada sapre. Jadi kita substitusi, X-nya kita ganti 3 dibagi 1/5 ditambah 1/y sama dengan 23. 15 tambah 1/y ya kan, ini 1/5 ke sana. Jadi 1/y-nya sama dengan 8, y-nya sama dengan 1/8. Nah, jadi masuk ke pertanyaan ya, jangan lupa.
Jadi pertanyaannya adalah 15x dikurangi 16y, maka 15 dikali 1/5 dikurangi 16 dikali 1/8 akan didapat 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, mungkin seperti itu. Nah, demikian ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem persamaan linear. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.